Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibu, Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kita sudah memasuki hari kesekian puasa. Jangan lupa untuk melihat kepada anak-anak kita, apakah mereka sudah juga menjalankan puasa sebagaimana puasa ibu dan bapak sekalian. Ada banyak pertanyaan yang masuk ke Aisyah, bagaimanakah caranya untuk membiasakan anak berpuasa. Perlu kita pahami bahwa sebetulnya siapapun itu nanti akan wajib berpuasa, sehingga mau tidak mau kita sebagai orang tua harus memberikan pengertian kepada anak bahwa mereka harus kita ajak berlatih berpuasa. Mulai dari sedikit demi sedikit tidak masalah, karena sebetulnya Islam mengajarkan untuk kita mempersiapkan generasi masa depan ini dengan penuh kekuatan. Mereka harus kuat dari sisi akidah, mereka harus kuat dari sisi pengamalan Islam, mereka harus kuat dari sisi ekonomi, mereka harus kuat dari sisi fisik dan sebagainya. Semuanya ini adalah tanggung jawab kita. Oleh karena itu, di dalam mempersiapkan generasi masa depan yang baik, memang kita memerlukan strategi bagaimana caranya supaya anak-anak kita ini mau mengikuti kita di dalam melakukan hal-hal yang wajib dan juga sunnah dalam beribadah. Ibu dan bapak sekalian, apabila kita mengingat pada puasa ini, pelatihan pada puasa ini, ada sebuah teori yang relevan dengan itu. Namanya adalah teori delay of gratification. Delay of gratification ini sangat terkenal di dunia psikologi, yaitu tentang marshmallow test atau tes dengan menggunakan marshmallow yang dilakukan oleh Walter Mischel. Apa yang dia lakukan? Dia mengumpulkan sebanyak 653 anak di usia 4-5 tahun. Dikumpulkan dalam suatu tempat, kemudian mereka diberi marshmallow satu-satu, anak-anak yang sebanyaknya ratusan itu ya. Dikatakan begini, semua akan mendapatkan marshmallow satu lagi apabila dapat menahan diri untuk tidak makan marshmallow selama 15 menit. Nah, percobaan itu kemudian diamati. Siapakah anak-anak yang dapat menahan diri selama 15 menit dan siapakah yang tidak? Yang dapat menahan diri itu kemudian diikuti perkembangannya hingga mereka dewasa. Dan subhanallah, apa yang terjadi? Ternyata anak-anak yang dapat menahan diri untuk menunda 15 menit demi mendapatkan marshmallow satu lagi itu, ternyata berpuluh-puluh tahun kemudian menjadi anak-anak yang sukses. Itu adalah sebuah realitas, dan ternyata anak-anak yang tidak dapat menahan untuk menahan dirinya, yaitu makan marshmallow dapat satu nggak apa-apa, nggak dapat tambahan nggak apa-apa, ternyata juga tidak lebih sukses dibandingkan dengan anak-anak yang tadi memakan marshmallow dengan cara menunda. Ibu bapak sekalian, dari tes marshmallow tersebut atau marshmallow test tersebut kita mendapati sebuah pelajaran bahwa cara kita mendidik anak juga seperti itu. Ajarilah mereka untuk menahan haus, menahan dahaga, menahan untuk tidak berbuat yang mubadzir selama di bulan Ramadan ini. Insya Allah akan ada hikmahnya. Caranya bagaimana ibu bapak sekalian? Mulailah dari hal-hal yang sederhana. Bisa misalnya kita membolehkan mereka untuk puasa duhur dulu bagi anak-anak yang masih sangat kecil. Duhur mereka berbuka dahulu, tidak apa-apa untuk melatih kedisiplinan. Mungkin bagi yang sudah agak kuat, asar mereka boleh berbuka. Ya, kemudian mungkin nanti lambat laun ada yang sehari iya, sehari tidak ya, sehari puasa beduk atau sehari puasa sampai duhur, sehari full dan sebagainya. Lama-lama mereka menjadi terbiasa dan mereka bisa puasa 1 bulan penuh. Ajak mereka di dalam dinamika Ramadan yang sangat luar biasa, misalnya dalam menantikan takjil di masjid yang sangat heboh begitu ya, kemudian di dalam melaksanakan tarawih yang penuh dengan kebersamaan. Ajak mereka mengikuti kegiatan bersama dengan keluarga, mengikuti kegiatan bersama dengan para tetangga, sehingga mereka merasakan betul-betul ternyata Ramadan itu sangat nikmat, luar biasa. Dengan cara hal itu, maka mereka akan menantikan Ramadan dan menjalani Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ibu dan bapak juga bisa membiasakan mereka dengan menyentilnya melalui lagu-lagu. Kalau di Jawa ada lagu-lagu dolanan anak yang mengingatkan pada puasa ya. Misalnya, cokon codom rene yo, tak bisi irungokno,
bakti wong tua, salat ping 5, poso padha tindakno. Iku dawuhe Gusti, dawuhe kang wigati. Bocah ngaji kudu ngerti, nindakke lan angesti. Pancen ra kasat mripat, tuno kalipat-limpat. Ninggal salat, poso zakat, yen mungkari papat. Nah, itu adalah sebuah lagu yang menyentil bahwa sebetulnya meninggalkan sholat, meninggalkan puasa itu nggak apa-apa, tapi sebetulnya ada Allah yang melihat segala sesuatu yang kita lakukan. Karena dengan keberadaan Allah inilah yang kita yakinkan kepada anak-anak bahwa dok, nak, mas, mbak, kak, dek, sebetulnya Allah maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Semuanya ini dicatat amal-amal ibadahmu, sehingga keimanan mereka dapat terukur, sehingga pada saat nanti kita kenalkan dengan hari akhir, mereka akan tahu bahwa amal kita itu semua ditimbang, dan kita sendirilah yang akan mendapatkan keberkahan atau mendapatkan kebahagiaan di akhirnya. Ayah, bunda di dalam melaksanakan pelatihan terhadap anak ini tentu memerlukan kesepakatan. Jangan sampai kemudian ibunya membolehkan berbuka, ayahnya tidak, kan begitu. Harus ada kekompakan. Kalau ada seorang anak yang dari pagi sampai siang membuka kulkas, di hadapan kulkasnya terus, ibunya marah, itu ayahnya tidak, itu tidak kompak. Oleh karena itu, apabila ayah dan ibu punya perbedaan pendapat, selesaikanlah di belakang anak-anak. Kita diskusikan, kita evaluasi, kita adakan briefing sesama orang tua, apa yang boleh dan tidak boleh bagi anak. Libatkan anak juga untuk selalu didengarkan, jangan sampai anak itu tidak ada tempat untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya. Ayah, ibu, dan sebagainya. Satu lagi saya ingatkan kepada ayah, ibu sekalian, bahwa anak-anak kita ini adalah ladang dakwah kita, maka tawasau bil haq dan tawasau bis sabr harus kita gunakan. Berkatalah dengan perkataan-perkataan yang baik kepada mereka, jangan sampai kita tidak melakukan, tetapi kita meminta anak-anak kita melakukan tawasau bil haq. Dan tentu saja karena mereka masih banyak belum tahu atau dalam proses belajar, yang kita tanamkan di dalam hati kita adalah kesabaran. Mungkin ada kalanya mereka tidak mengikut apa perkataan kita doakan supaya mereka lambat laun mengikut perkataan kita. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr menjadi landasan kita di dalam melatih anak-anak kita untuk dapat menjalankan ibadah puasa, untuk dapat menjalani manisnya ibadah di bulan Ramadan. Itu saja yang dapat saya berikan pada hari ini. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.